Apakah di luar firman Tuhan itu bisa dikatakan kitab suci? Contoh seperti surat-surat Paulus atau surat Tebak Togel, maksudnya apa? Wahyu mimpi di Pulau Patmos. Iya, bisa jadi kitab suci gitu, Wahyu mimpi gitu di Pulau Patmos yang diterima oleh Yohanes. Apakah itu bisa dijadikan rujukan sebagai kitab suci? Dor, Pak Ustadz, kisah teks-teks kuno India, Pak Ustadz. Ini gimana data Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz bertanggung jawabkan ini Pak Ustadz. Meskipun berasal dari teks-teks kuno India, kisah 7 penidur adalah salah satu narasi yang contoh tercemin dalam agama Kristen dan Islam. Duar, selamat datang di kebenaran. Ya, makanya ketika saya tanya sama Pak Ustadz, buktikan satu paragraf saja yang mengatakan kalau gereja Katolik menganggap peristiwa itu benar-benar peristiwa yang terjadi. Pak Ustadz nggak sanggup menunjukkan, malah saya yang disuruh cari sendiri. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, Pak Ustadz yang mendalilkan, Pak Ustadz yang membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz bilang pertanyaan saya rancu. Bukan pertanyaan saya Pak Ustadz yang rancu, karena memang Pak Ustadz nggak bisa jawab. Saya contohkan begini. Di Al-Quran Pak Ustadz kan ada tertulis secara eksplisit Pak Ustadz. Ketika Allah Pak Ustadz berfirman kepada Nabi Musa, itu kan ada tertulis secara eksplisit. Ya, nah yang saya tanya, di mana tertulis secara eksplisit Pak Ustadz ketika Allah Pak Ustadz berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu loh. Mana Pak Ustadz? Datanya mana? Tolong Pak Ustadz tunjukkan, biar diskusi kita maju, biar diskusi kita tidak stuck di sini Pak Ustadz. Ya, biar diskusi kita nggak stuck di sini, biar diskusi kita maju Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz Yusufi tunjukkan dulu data dan dalilnya. Oke, sebentar teman-teman, silakan Pak Ustadz. Oke, giliran saya ya. Nggak bisa kuundang Pak Ustadz, coba undang Pak Ustadz. Belum muncul juga di tempat saya. TikTok aku kenapa ini? Minta diupdate kayaknya. Belum ku update ya. Minta dibuang HP-nya itu. Wish, ganti baru nanti. Kayaknya mau ganti baru ini Pak Ustadz. Nggak muncul Pak Ustadz. Nah udah. Silakan. Oke ya teman-teman semuanya, dari apa yang dikatakan oleh Bang Oki katanya tidak dapat menunjukkan sejarahnya. Saya agak heran Bang Oki, tidak dapat menunjukkan sejarahnya karena belum terjadi katanya. Loh, coba Anda baca ya di Matius 27 itu, 27 nomor 52. Itu kebangkitan Yesus yang di hari ketiga. Berarti Yesus belum bangkit gitu. Belum. Coba kamu baca betul-betul kebangkitan Yesus waktu Yesus mati. Ya, di hari kebangkitannya. Di situ dia disalib lalu bangkit di hari ketiga. Di situ Yesus lalu dikuburkan setelahnya. Kok belum terjadi? Udah mau alap kau nih. Ya. Gak mempercayai lagi Yesus telah bangkit. Gimana sih itu cerita Yesus bangkit di hari ketiga? Gimana sih? Perlu kamu tahu, tunjukkanlah sejarahnya sama saya. Di hari kebangkitan Yesus yang ketiga, banyak zombie kudus jalan-jalan ke kota. Aduh, terus gini Bang Oki, ya untuk permasalahan nih, ya yang ini tadi, Anda mengatakan ini adalah sebuah legenda dengan artikel yang tidak jelas. Coba kamu, ya Bang Oki, ya,
kalau mau membantah ini, tunjukkan sama saya, ya tunjukkan sama saya bahwa ini adalah bantahan untuk museum Turki. Oke? Karena di sini ada peninggalan-peninggalannya. Nih, ada beberapa fotonya yang dilampirkan. Lalu kamu katakan ini legenda. Orang kok museumnya ada? Dikatakan legenda apa? Museumnya ada. Peninggalannya ada. Ayo. Aneh aja kalau dikatakan legenda. Kan kayak gitu. Ntar Bang Oki ini dikeroyok Katolik juga habis ini nih. Iya, bilang Katolik dongeng juga kali mungkin seperti itu ya. Belum lagi saya tambahin nanti pertanyaannya. Coba Matius 27 nomor 52 itu dijelaskan dulu mana? Di hari bangkitnya Yesus yang ketiga. Kan dikatakan kayak gitu. Kalau betul ada, pasti ada catatan-catatannya. Baik, ya teman-teman, saya rasa saya clear gitu menjawab semuanya apa yang dipertanyakan oleh Bang Oki. Saya mau tambah pertanyaan, tapi Bang Okinya aja satu saya kasih, pusing dia nggak nunjukin. Pusing, nggak ada sejarahnya katanya. Kayak gimana? Jadi Bang Oki, ya tolong PR-nya diselesaikan dulu. Dari awal saya menunggu nih. Stuck, saya nggak bisa lanjut ke jawaban ke pertanyaan kedua gitu loh. Nggak bisa. Jadi ya teman-teman semuanya, kembali lagi ke tema awal tentang permasalahan masalah kitab suci. Yang namanya kitab suci, ya Bang Oki, kitab suci itu firman dari Tuhan 100%. Oke? Nah, kalau di luar firman, apakah bisa dikatakan itu kitab suci? Nanti Anda jawab gitu, ya. Apakah di luar firman Tuhan itu bisa dikatakan kitab suci? Contoh seperti surat-surat Paulus atau surat Tebak Togel, maksudnya apa? Wahyu mimpi di Pulau Patmos. Iya. Bisa jadi kitab suci gitu, wahyu mimpi gitu di Pulau Patmos yang diterima oleh Yohanes. Apakah itu bisa dijadikan rujukan sebagai kitab suci? Yang sucinya itu maksudnya kayak gimana sih? Di dalam Kristen itu sucinya seperti apa? Kalau saya kan tadi udah menjelaskan, dalam Al-Quran sucinya itu 100% firman Tuhan. Nah, meskipun Tuhan ada mengutip perkataan dari Fir'aun, perkataan dari iblis, perkataan dari si A, perkataan dari si B, tapi diturunkan melalui wahyu, itu namanya firman yang dikutip Allah kepada orang terdahulu, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kayak gitu. Dan sampai hari ini Al-Quran itu tidak pernah berubah satupun. Kalaunya untuk terjemahannya, saya akui iya, terjemahan ada beberapa Al-Quran itu, saya akui itu. Tapi kalau teks aslinya, yang huruf Arabnya, itu memang tidak pernah berubah. Jadi PR Anda Bang Oki, tolong tunjukkan dulu sejarahnya Matius 27 nomor 52 tadi ya. Oke, siap teman-teman, sebentar ya. Aku jawab langsung ya guys ya. Silakan Pak Ustadz, diterima. Udah muncul belum? Belum. Coba Pak Ustadz yang undang. Oke. Ya, Pak Ustadz memaksa hal yang sudah kita bahas dan memaksa saya menunjukkan sejarahnya. Saya katakan Pak Ustadz, Matius pasal 27 itu ada dua peristiwa Pak Ustadz. Siapa yang tidak mengakui kebangkitan Tuhan Yesus? Nggak ada. Tetapi itu ada dua peristiwa kebangkitan orang kubur itu belum terjadi Pak Ustadz. Ya, di dalam satu perikop itu ada dua peristiwa seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tidak mungkin saya mengulang-ulang Pak Ustadz hal yang saya sudah sampaikan. Pak Ustadz mau paksa saya gimana pun Pak Ustadz, saya katakan saya belum bisa tunjukkan sejarahnya. Karena memang peristiwa itu belum terjadi. Di dalam satu perikop itu ada dua peristiwa Pak Ustadz. Ya, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Makanya saya tunjukkan tadi di awal ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz tadi mengatakan ini adalah bukti tentang kebenaran iman Pak Ustadz, tentang cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa Pak Ustadz.
Ini museum Pak Ustadz. Ini kan data yang Pak Ustadz bawa, kisah kuno Ashab nih kan. Ini yang Pak Ustadz bawa, kita baca di sini. Meskipun berasal dari apa? Teks-teks kuno India, kisah 7 penidur Dor. Pak Ustadz, kisah teks-teks kuno India Pak Ustadz. Ini gimana data Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz bertanggung jawabkan ini Pak Ustadz. Meskipun berasal dari teks-teks kuno India, kisah 7 penidur adalah salah satu narasi yang contoh tercemin dalam agama Kristen dan Islam. Duar, selamat datang di kebenaran. Ternyata itu cerita dari teks-teks kuno India. Oh, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Ini data Pak Ustadz ya. Sebentar. Ini data Pak Ustadz kan? Ini kan? Ini data Pak Ustadz ya. 7 orang yang tertidur ya. Kita baca ya. Nih paragraf kedua Pak Ustadz. Baca paragraf keduanya. Meskipun berasal dari teks-teks kuno India, kisah 7 penidur adalah salah satu narasi yang contoh tercemin dalam agama Kristen dan Islam. Duar. Makanya saya katakan, di dalam iman Kristen kami mengakui cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa itu adalah legenda masyarakat. Tapi Pak Ustadz nggak mau jujur. Ya, tolong Pak Ustadz tunjukkan dulu datanya Pak Ustadz. Jangan bawa data itu Pak Ustadz, kena Pak Ustadz kan? Ya. Masa diambil dari teks-teks kuno India? Saya sih nggak percaya, nggak mungkin ya Pak Ustadz ya, nggak mungkin itu diambil dari teks kuno India. Al-Quran kan firman dari Allah Pak Ustadz, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tidak mungkin mengutip teks-teks kuno India, nggak mungkin. Saya nggak percaya itu, benar. Ya, saya nggak percaya. Silakan Pak Ustadz cari data lain aja Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz paksakan pakai data itu, nanti saya bisa ambil itu narasi itu Pak Ustadz. Ya. Tapi jujur, saya nggak percaya Pak Ustadz. Saya tidak percaya. Tidak mungkin Pak Ustadz. Ya, masa mengambil teks kuno India? Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz jawab? Allah berfirman kepada Nabi Musa ada di dalam Quran Pak Ustadz. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz tadi kelamaan bahas Alkitab, lupa ya kan? Kan ada tuh Pak Ustadz secara eksplisit Pak Ustadz. Ketika Allah Pak Ustadz berfirman kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Muhammad mana Pak Ustadz? Ketika Allah Pak Ustadz berfirman kepada Nabi Muhammad. Nanti Pak Ustadz juga tolong jawab menggunakan data dan menggunakan dalil ya Pak Ustadz ya teman-teman. Bantuan teman-teman. Pak Ustadz, sisa berapa menit aku Pak Ustadz? Sisa berapa menit Pak Ustadz? Masih lama nggak Pak Ustadz? 30 detik. Oke, jadi gini, Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit langsung jadi sebuah kitab. Enggak Pak Ustadz. Tetapi Alkitab itu berisi ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga diselipkan cerita-cerita Pak Ustadz. Karena apa? Itu sebagai bahan pembelajaran kepada kita. Itu. Nah Pak Ustadz, karena saya kan sampai jam 9, saya udah lab dari jam 6 lewat tadi kan, gitu. Pak Ustadz boleh ambil waktunya 10 menit, nanti saya closing statement 5 menit, silahkan Pak Ustadz. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya guys, ya. Nih diskusi kalau nggak ada persiapan begini nih, ngalur ngidul ya kan kemana-mana. Oke ya. Pertama-tama ya, di sini Bang Oki sebaiknya dibaca dulu dah ya. Kalaunya Bang Oki mau membaca artikel itu jangan dibaca sepenggal gitu. Kayak ayat-ayat Bible-nya Bang Oki dibaca sepenggal kan nggak bisa. Meskipun katanya berasal dari teks-teks kuno India, kisah 7 penidur adalah salah satu narasi yang contohnya tercermin dalam agama Kristen. Kristen sendiri yang bikin hoax. Dan Islam.
agama yang dianut oleh jutaan orang. Ayo, ada puluhan tempat yang konon menjadi tempat tinggal 7 penidur, 4 tempat yang menunjukkan kemiripan yang paling besar dengan narasi dalam teks-teks suci tersebut berada di wilayah Turki. Ah, kan gitu. Mari kita telusuri kisah kuno ini sebelum menjelajahi tempat-tempat tersebut. Nah, di sini baru diceritakannya. Ada beberapa cerita dan ada beberapa peninggalannya. Kan kayak gitu artefaknya. Oke? Dan ini ada juga stempelnya. Ya? Dah. Oke? Anda bisa lihat menunya. Tuh. Oke, tuh, satu. Terus yang kedua, ya Bang Oki. Ini saya lupa tadi, ya kalau tidak diingatkan oleh Bang Oki. Betul. Di mana ayatnya Nabi Muhammad SAW langsung berbicara kepada Allah. Ya, oh nih. Bang Oki, saya udah siapkan jawabannya dari tadi, cuma lupa saya menampilkan gitu ya. Contoh di Quran surah Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabi. Tuh. Ya, hai Nabi, langsung aja Allah tidak lagi memerintahkan, tapi langsung berbicara langsung dengan Nabi. Hai Nabi. Nah tuh ya. Terus di Quran surah Al-Ahzab 45. Di sini Allah juga menyapa Nabi dengan sebutan langsung, hai Nabi. Nah. Ya. Nah, tuh ada juga lagi nih Al-Maidah 67 nih, banyak kali ayatnya ya. Hai Rasul. Ah, tuh. Terus banyak ratusan lah mungkin dah ya. Pertanyaan ecek-ecek itu untung diingatkan juga ya. Untung diingatkan oleh Bang Oki pertanyaan ecek-ecek tersebut. Ya Bang Oki, ya sebenarnya andai Bang Oki tidak menutup 10 menit, ya maka saya akan bertanya satu hal lagi, tapi mungkin kita besok bisa PK kembali. Bang Oki, saya minta ya untuk satu pertanyaan saya ini Anda cari dulu 1 hari penuh jadi PR ya. Silahkan Anda tanya. Jadi Bang Oki, saya meminta ya, coba Anda buka di Yohanes 8. Yohanes 8. Oke, di Yohanes 8 itu Bang Oki ya, saya minta tolong manuskripnya itu di mana letaknya? Karena apa? Kalau kita lihat berbicara kitab suci ke manuskrip pasti ada, kan kayak gitu. Nah, besok kita berbicara tentang manuskrip nih. Ya, saya minta di Yohanes 8 itu di mana manuskripnya 1 sampai 10. Karena kalau kita lihat ya kawan-kawan semuanya dari Codex Sinaiticus nih, ya. Codex Sinaiticus, bentar, manuskrip Yohanes ya. Yohanes Efesus, bentar saya carikan dulu. Yohanes, Mateo, Romans, John. Yohanes 8. Yohanes 8. John ya, John, bukan Joel. Tar. Mana tadi? Nih. Oke, Bang Oki, saya akan tunjukkan sama Anda ya. Gimana manuskripnya? Yohanes 8. Nah, nih. Oke ya, teman-teman. Ini pertanyaan buat PR Bang Oki nih. Ya. Waktunya habis. Ambil lagi, Bang Oki, sekali. Oke. Nih. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya kawan-kawan, Yohanes 8 ya, itu diawali dengan Yohanes 8 nomor 1. Kan gitu ya.
Nah, kodeks tertua dari Sinaiticus yang saya pakai, ya, dari bahasa Yunani yang asli, ini kenapa nih? Tidak ada ayat 1 sampai 10-nya gitu ya. Ini penggalannya sampai 11 nih ya. Kok langsung loncat ke 12 gitu. Langsung loncat ke 12 dia. Kalau kita lihat kan di sini Yohanes 8 nih ya. Ada satunya nih, 81. Coba kalau kita lihat di sini, langsung loncat 12 dia. Jadi tolong besok ya, entah Bang Oki mau gali di mana itu ya, terserah aja. Gali dalam sumur dalam apa ya. Carikan saya 1 sampai 11-nya karena nggak ada, teman-teman. Tuh, ya, nggak ada. Ini kodeks Sinaiticus adalah kodeks dari abad keempat, paling tua milik Kristen. Ya, oke. Nah, maka dari itu, Bang Oki, ya itu PR buat Anda. Saya menagih besok. Entah Bang Oki mau kembali atau tidak, saya nggak tahu. Ya. Oke ya teman-teman semuanya, itulah PR buat Bang Oki untuk pertanyaan Hai Nabi, terus masalah gua juga ya sudah kita bahas berkali-kali dan nggak mungkin kita berulang. Nanti saya akan membawakan aja yang lain-lainnya. Pembuktian masalah kitab suci itu tadi tidak dibahas Bang Oki juga. Karena apa? Karena yang namanya kitab suci itu tidak bercampur dengan tangan makhluknya, nggak bercampur dengan ideologi makhluknya gitu. Jadi harus 100%. Dan ada jaminan kalau kitab itu suci dari Tuhan, maka tidak ada keraguan atau tidak ada yang bisa membuat seperti dia ya di muka bumi ini. Kumpulkan jin dan manusia buat semisal Al-Quran, nggak akan bisa. Coba kalau kita teman-temannya pada hari ini kita semua agama di Indonesia aja atau di seluruh dunia yang kitab sucinya akan hilang. Kristen, Hindu, Buddha, ya, terus Konghucu, Kristen Protestan, Islam. Dari 6 agama ini ya, andai kitab sucinya hilang semuanya, agama mana yang bisa gitu, yang bisa mengembalikan kitab sucinya seperti sedia kala? Apakah Kristen? Gak mungkin. Kenapa? Karena kalau di kitab Kristen, saya mengetahui Bang Oki, di Lukas 1 sampai 3 ya, di situ dikatakan bahwa Lukas mencari kitab itu berasal dari penyelidikan, bukan dari firman Tuhan gitu. Gak bakal bisa Anda membuat kitab suci Anda kembali seperti sedia kala kalau dimusnahkan di muka bumi ini. Tapi kalau Islamnya teman-teman, Masya Allah, ya banyak para hafiz gitu. Al-Quran dalam kepala mereka. Berkumpul aja kami, tinggal berkumpul umat Islam gitu. 1 jam beres, jadi 1 Al-Quran lagi. Beres gitu. Seperti sedia kala kami menyediakan kitab suci kami gitu. Karena apa? Itulah jaminan Allah ya teman-teman semuanya, bahwa yang dinamakan kitab suci itu tidak akan berubah dan dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang memeliharanya. Buktinya sampai hari ini ya teman-teman. Kalau Al-Qur'an itu salah 1 huruf saja, 1 titik, itu akan protes seluruh dunia gitu. Nggak sama katanya, nggak sama. Karena apa? Ketahuan Al-Quran itu kalau diubah-ubah oleh orang-orang yang nakal, pasti ketahuan. Nggak bisa gitu Al-Quran itu dicurangi Bang Oki. Nah itu yang baru namanya kitab suci dari Tuhan, terjaga gitu, seperti umat Islam. Ini tahun depan ada lagi keluar yang baru-baru. Itu namanya revisi, bukan kitab suci. Oke ya, terima kasih ya Bang Oki atas ya diskusinya pada malam hari ini. Silakan Anda closing statement. Oke, dan silakan. Akan jadi PR buat Anda besok. Siap. Oke. Silakan diundang Pak Ustadz.
silakan. Belum muncul. Oke, siap. Oke, siap. Ya, teman-teman, ketika Pak Ustadz Yusuf PI mau membahas manuskrip dengan kita orang Kristen, ini saya cuma mau katakan Pak Ustadz sungguh nekat yang nyata. Nanti kalau saya tanya, memangnya ada manuskrip Pak Ustadz? Ya, yang saya tahu cuma ada 2 di Birmingham Pak Ustadz. Ya, sungguh nekat Pak Ustadz ketika mau membahas manuskrip sama orang Kristen. Pak Ustadz, saya mau katakan begini, besok saya akan tunjukkan data dan dalilnya. Alkitab itu dikanonkan bukan dari satu kodeks saja, tetapi dikanonkan dari berbagai macam kodek. Misalnya di Sinaiticus itu tidak ada, biasanya ada di kodek lainnya Pak Ustadz ya. Maka jadilah satu Alkitab yang sempurna. Itu jadi Alkitab itu dikanon bukan dari satu kodek saja, tapi dari berbagai macam kodek. Kalau tidak salah pertanyaan Pak Ustadz itu Yohanes 8 itu ada di kodek Alexandrianus ya, kalau tidak salah ya. Besok saya tunjukkan data dan dalilnya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan andai kitab suci itu hilang, Pak Ustadz, sayangnya andai Pak Ustadz itu tidak akan pernah bisa terjadi. Itu cuman seandainya, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Terus yang ketiga, Bang Oki, kalau baca artikel tolong baca dari atas sampai bawah. Kalau ku baca sampai ke bawah Pak Ustadz makin kena. Ya, misalnya, ini kalau saya tunjukin ini, makanya tadi saya cuman baca atasnya karena saya nggak mau Pak Ustadz Yusuf PI terlalu kena sekali sama saya. Menurut berbagai versi cerita, para pemuda itu tetap terkunci di dalam goa. Banyak versinya Pak Ustadz. Ya, ini mana yang benar ini? Kalau Pak Ustadz memaksakan artikel itu menjadi sebuah data, Pak Ustadz, masa Al-Quran menjawab datanya pakai artikel Pak Ustadz? Terus Pak Ustadz tadi bilang, artefaknya ada, stempelnya apa? Pak Ustadz, itu stempel, itu logo pembuat artikel itu Pak Ustadz. Terus nih, misalnya Pak Ustadz, tentang cerita legenda ya, ini saya analogikan begini. Misalnya cerita Maling Kundang. Ya, itu kan sebuah legenda ya Pak Ustadz ya, yang dipercayai oleh masyarakat di daerah sana. Itu adalah cerita legenda. Ya, apakah batu anak yang menjadi batu itu ada? Ada Pak Ustadz, ada itu. Ya, tapi apakah kebenaran cerita itu bisa dibuktikan? Itu adalah legenda masyarakat. Makanya saya katakan, cerita 7 orang Efesus yang tertidur di dalam goa, kalau saya akui dari awal, itu memang adalah cerita legenda masyarakat yang diceritakan Pak Ustadz. Ya, tapi Pak Ustadz menganggap peristiwa itu benar-benar terjadi. Makanya Pak Ustadz nggak sanggup buktikan. Pak Ustadz ngambillah di dalam artikel, pakai artikelnya yang ada salib Kristennya lagi Pak Ustadz. Kenapa nggak ambil dari literasi Islam Pak Ustadz? Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi gini. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berisi ajaran dan diselipkan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu supaya apa Pak Ustadz? Supaya itu menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, dan ketika Pak Ustadz tadi mengatakan tahun depan itu direvisi lagi. Dari tadi kan saya ngomong begini. Yang direvisi itu bukan bahasa aslinya, tetapi terjemahannya. Sama yang seperti saya sampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Quran Pak Ustadz Yusuf PI terjemahannya beberapa kali juga direvisi. Ya, ingat, jangan nanti narasi saya dipotong ya. Jangan ya teman-teman di bawah ya. Yang direvisi, terjemahan Quran Pak Ustadz juga direvisi beberapa kali Pak Ustadz. Ya, sama dengan Alkitab. Yang direvisi itu terjemahannya Pak Ustadz, bukan aslinya. Ya, nah
untuk besok ketika Pak Ustadz tadi ingin coba membawa tentang manuskrip, ya saya harap Pak Ustadz berpikir 2 kali untuk membahas manuskrip dengan saya. Ya, karena apa? Kalau pertanyaan yang sama saya balikan ke Pak Ustadz, wah pasti kalang kabut Pak Ustadz. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam manuskrip, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Besok kita lanjut lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Selamat malam Pak Ustadz. Oke. Besok ya Bang Hoki. Siap. Lihat WA. Siap.